Bisa kau membayangkan Kameswara, betapa dahsyat sepak terjang makhluk itu? Tahukah kau bagaimana caranya, Lare Angon? Sayang, aku tidak tahu, Kameswara. Apakah peti itu dikembalikan di tengah laut? Atau ditenggelamkan saja? Jika dikembalikan ke tengah laut, tidak tertutup kemungkinan peti itu akan ditemukan kapal yang lain. Dan jika ditenggelamkan, bagaimana caranya? Bukankah peti itu mengambang? Dibanduli batu-batu? Atau dimasuki batu-batu? Dimasuki benda-benda yang berat hingga tenggelam? Kemungkinan makhluk mengerikan itu untuk bebas masih ada. Pada suatu saat, umur peti itu pasti ada batasnya. Ia akan lapuk dan makhluk aneh itu akan terbebas. Bagaimana Paman Kameswara? Aku sedang merenungkannya. Mungkin kita bisa menanyakannya kepada Dewa Laut. Itu lebih baik. Hari yang cerah, Paman. Ya, ini hari yang benar-benar cerah. Langit bersih sekali. Lama sekali aku merindukan keadaan seperti ini. Setiap hari yang aku lihat hanyalah sepetak ruang gelap di dalam perut kapal. Ya, akhirnya bisa menjadi kenyataan. Kapan kapal ini akan berlayar kembali? Nanti malam, Badrawati. Mengapa menunggu malam? Karena banyak hal yang harus dikerjakan untuk persiapan pelayaran. Jika yang berlayar hanya kami, maka tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi di dalam kapal terdapat 100 lebih penumpang yang tentunya membutuhkan makan dan minum, kan? Jadi? Antara lain, kami harus berbelanja beberapa kebutuhan kapal. Dan itu membutuhkan waktu. Bagaimana dengan peti mati itu, Paman? Peti mati? Maafkan aku, Paman. Aku lancang bertanya. Apakah Paman Dewa Laut ingin menjadi majikan baru dari manusia mayat itu? Dewa Laut tersenyum oleh pertanyaan itu. Lelaki yang rambutnya memutih itu kemudian melangkah masuk ke dalam sebuah bilik. Dan kemudian keluar lagi dengan membawa sebuah buntalan. Badrawati tahu bahwa buntalan itu berisi sangkakala dan jubah yang semula dipergunakan oleh Brahma Samudra. Nampaknya kalian bertiga baru saja membicarakan peti itu. Benar, Kisan. Aku ingin mengetahui bagaimana kesimpulan kalian. Agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, kami bertiga berpendapat isi peti itu harus dimusnahkan. Bagaimana? Apakah Kisanak justru mempunyai pertimbangan sendiri? Aku sependapat dengan kalian. Aku sudah menduga. Namun masalahnya untuk melakukannya tidak semudah mengatakannya. Maksud Kisanak? Cobalah kalian bertanya pada diri kalian sendiri. Cara apakah kira-kira yang bisa dipergunakan untuk mengakhiri nasib manusia mayat itu? Iya, aku tidak tahu. Dibunuh. Sebuah senjata ditusukkan ke dadanya. Cara itu tidak membunuhnya, bahkan akan membangunkannya. Dan setiap ia bangun, berarti ia harus meminum darah. Apakah api tidak mampu membakarnya? Api pun tidak mampu membakarnya. Jika ia tersentuh api, maka yang terjadi adalah sama. Ia akan bangun. Jadi, bagaimana Kisanak? Apa boleh buat? Aku akan mengembalikan ia ke tempat asalnya. Hanya sekedar dikembalikan ke tempat asalnya? Ia masih mempunyai kemungkinan untuk berbuat ulah. Tidak, aku yakin tidak mungkin terjadi. Percayalah, Kameswara. Dari mana asal dari makhluk itu? Dan sebenarnya, mengapa ia bisa menjadi demikian? Barangkali Paman bisa menjelaskannya kepadaku. Apa yang kau tanyakan, aku tidak bisa menjawabnya dengan jelas. Namun ada sebuah tempat di lautan yang maha luas ini, di mana di sana ada badai yang sangat aneh.
Air laut berputar membentuk sebuah pusaran, di mana segala sesuatu pasti akan ditelannya. Kesanalah aku harus mengembalikan peti itu. Peti itu akan terhisap untuk kemudian bakal lenyap selamanya. Bukankah itu sebuah pekerjaan yang sangat mengandung bahaya? Kapal paman sendiri bisa terhisap ke dalam pusingan itu. Aku tahu caranya. Aku tidak akan mengambil kemungkinan yang bisa membahayakan kami. Peti itu akan aku turunkan di tempat yang agak jauh dari pusat pusaran. Kalian masih meragukan aku? Aku mempercayai Kisanak. Akan tetapi aku tetap mencemaskan kemungkinan usaha Kisanak itu ternyata tidak berhasil. Jika usaha itu ternyata gagal, maka aku mencemaskan kemungkinan yang buruk yang bisa terjadi di kemudian hari. Lalu, aku mohon Kisanak jangan menghalangi apa yang akan aku lakukan terhadapnya. Aku pinjam sangkakala yang kau pegang itu. Aku akan mencoba menggunakan caraku. Jawaban Kameswara itu ternyata membuat Dewa Laut terkejut. Demikian juga dengan Badrawati dan Lare Angon yang sudah merasakan bertarung dengan makhluk itu, merasakan detak jantungnya bagai dirangsang. Kameswara melangkah mendekati peti. Beberapa orang awak kapal menjadi tegang, menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh Kameswara. Sedangkan Dewa Laut berada dalam kebimbangan. Apakah akan menyerahkan sangkakala yang dipegangnya atau tidak? Jawaban Kameswara itu ternyata membuat Dewa Laut terkejut. Demikian juga dengan Badrawati dan Lare Angon yang sudah merasakan bertarung dengan makhluk itu, merasakan detak jantungnya bagaikan dirangsang. Kameswara melangkah mendekati peti. Beberapa orang awak kapal menjadi tegang, menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh Kameswara. Sedangkan Dewa Laut berada dalam kebimbangan. Apakah akan menyerahkan sangkakala yang dipegangnya atau tidak? Kameswara, apa yang akan kau lakukan? Aku tidak telaten. Makhluk di dalam peti itu adalah jenis makhluk yang berbahaya. Hatiku tidak akan menjadi tenang jika hidupnya belum aku akhiri. Tetapi ia sangat berbahaya, Kameswara. Iya, aku tahu. Dan justru karena itu, bagaimana kalau ternyata usahamu gagal? Aku akan bertanggung jawab. Biarlah ia menghisap darahku. Paman. Bagaimana, Badrawati? Terlampau bahaya jika paman menggunakan cara paman sendiri. Dengar, aku mau berbicara. Kalian pernah mendengar seseorang mahasakti bernama Kiai Sabalangit? Iya. Aku melihat sebuah persamaan antara makhluk itu. Dengan ilmu yang dikuasai Ki Sabalangit, aku mempunyai cara untuk mengalahkannya. Tapi makhluk itu bukan Sabalangit. Sudahlah, aku akan mencobanya. Aku kagumi keberanianmu. Aku kagumi pula karena kau mempunyai ilmu yang tinggi, anak muda. Akan tetapi sebagaimana keponakanmu, aku mencemaskan apa yang kau lakukan. Apa yang aku lakukan sepenuhnya adalah tanggung jawabku sendiri. Berikan sangkakala itu kepadaku, Kisanak. Hati-hatilah. Aku akan sangat berhati-hati. Ini, terimalah. Kameswara memegang sangkakala di tangan kirinya. Dia melangkah mendekat ke arah peti yang berisi manusia mayat yang mempunyai kemampuan sangat berbahaya itu. Kameswara menyentuhkan tangan kanannya ke permukaan peti. Secara khusus Kameswara membangkitkan sebuah kekuatan yang jarang-jarang dipergunakan. Itulah kekuatan dahsyat air suci Kambang Ayun. Pusarnya serasa bergolak. Kekuatan itu mengalir deras melalui simpul-simpul syarafnya, membanjir melalui telapak tangannya, dan dari sela-sela jemarinya mengepul kabut. Bagaimana, Badrawati? Aku deg-degan, Paman. Ya, aku juga. Apakah Paman Kameswara akan mampu mengalahkan makhluk itu? Kita berdoa, semoga ia berhasil. Nampaknya
menguasai sesuatu yang diyakini bisa dipergunakan untuk mengatasi nasib mayat hidup itu, Badrawati. Daya tangannya, Paman. Ya. Oh, kabut mengumpul. Lihat, peti itu pecah berantakan. Bagus. Akulah lawan. Mari kita bermain-main. Aku ingin tahu apakah kau benar-benar mengerikan seperti yang dikhawatirkan orang. Kalau kau memenangkan pertarungan melawanku, kau boleh menghisap darahku sampai habis. Paman, hati-hati! Oh, gila. Pamanmu tidak bergerak. Ia justru menyongsongnya. Paman! Badrawati dan Lare Angon menjadi sangat cemas. Demikian juga semua orang yang berada di geladak kapal yang menyaksikan peristiwa itu seperti akan berhenti berdegup jantungnya. Kameswara tidak meloncat menghindar. Dia tetap diam berdiri di tempatnya. Sementara makhluk dari dalam peti itu tertatih-tatih melangkah mendekatinya. Diam kau di tempatmu, Badrawati. Jangan mengganggu pikiranku. Aku tidak akan membiarkannya. Aku akan menyerangnya. Badrawati, jangan. Bagus. Pegang aku. Pegang tanganku. Kau boleh menghisap semua kekuatanku. Kau boleh melakukannya. Badrawati hanya bisa membelalakan matanya memandang Kameswara yang membiarkan tangannya dicengkram oleh manusia mayat yang berasal dari dalam peti itu. Kameswara diam mematung bagaikan batu. Namun kekuatan dahsyat yang berasal dari air suci Kambang Ayun itu bergolak bagaikan banjir bandang deras meluncur dari telapak tangannya. Pertempuran itu berlangsung aneh. Keduanya tidak menggunakan ilmu gerak, namun hanya dengan saling melekatkan kedua telapak tangannya. Dengar, Badrawati. Boleh dikata, apa yang dilakukan Kameswara terhadap lawannya itu adalah sebuah perang tanding. Kita jangan mengganggunya. Paman, Kameswara salah menilai lawannya. Belum tentu, Badrawati. Sehingga apapun ilmu Paman Kameswara, makhluk itu akan mengisapnya. Kita lihat saja. Atau bagaimana kalau kita bertaruh? Aku menjago Kameswara yang menang. Paman Kameswara salah menilai lawannya. Sudah aku katakan, jangan percaya pada keyakinanmu sendiri yang belum tentu itu benar. Kameswara tetap berdiri tegak di atas kedua kakinya. Dia tidak menggunakan ajian raga bajra atau riung laut. Namun sepenuhnya dia mempercayakan diri kepada kekuatan dahsyat dari air suci Kambang Ayun yang pernah diminumnya. Pusarnya bagaikan diaduk, bagaikan prahara dan badai. Ayo, mengaumlah yang jasad manusia mayat. Aku tidak keberatan kau menghisap seluruh kekuatan yang aku miliki. Hisap terus, ayo, hisap terus. Hisap terus. Bagus. Hisap terus. Hisap terus. Hisap terus kekuatanku. Apa sebenarnya yang terjadi itu? Mereka sedang bertarung. Mengapa mereka hanya saling menempelkan tangan? Mereka tidak saling menyerang. Kau salah menilai. Mereka justru sedang bertarung dengan dahsyatnya. Kelihatannya mereka tidak bergerak, tidak saling menghantam dan menendang. Akan tetapi, dari tangan mereka mengalir serangan-serangan dahsyat. Siapa yang lebih kuat itulah yang menang. Nampaknya pemuda itu berilmu sangat tinggi. Iya, meskipun ia berilmu tinggi, apa yang bisa dilakukan menghadapi makhluk mengerikan itu?
Dia akan mati sia-sia, mati dengan cara yang sangat mengerikan. Bahkan barangkali pemuda itu tidak pernah membayangkan kematian semacam itu. Tetapi lihat, ia masih mampu bertahan. Kita lihat saja bagaimana mayat hidup itu nantinya akan menerkam tubuhnya, menggigit dan menghisap darahnya. Kameswara masih tetap berdiri tegak. Tangan kanannya masih bertempelan dengan tangan musuhnya. Manusia mayat itu berusaha menghisap segala kekuatan Kameswara melalui telapak tangannya. Namun sebaliknya, Kameswara seperti kedung yang menyimpan kekuatan yang tiada habis-habisnya. Badrawati menjadi gelisah. Sebaliknya Lare Angon memperhatikan apa yang sedang berlangsung dengan penuh minat. Paman Lare Angon. Bagaimana Badrawati? Luar biasa. Ternyata Paman Kameswara masih mampu bertahan. Aku mengatakan sebaliknya, Badrawati. Bagaimana? Mayat hidup itulah yang ternyata masih mampu bertahan. Namun akan tiba saatnya, dia tidak akan tahan menghadapi banjir bandang yang melandanya. Sebagai sebuah wadah, kemampuan manusia mayat itu juga terbatas. Sedang kekuatan yang mengalir dari telapak tangan pamanmu itu tidak terbatas. Paman mengibaratkan kekuatan Paman Kameswara sebagai banjir bandang. Iya. Mengapa Paman bisa yakin? Pernahkah kau mendengar air suci Kembang Ayun? Oh iya. Aku mengira pamanmu saat ini sedang menggunakan kekuatan dahsyat air suci Kembang Ayun itu. Pamanmu orang satu-satunya di dunia ini yang pernah meminum air suci itu, Badrawati. Bukan main. Wah. Ya, aku berani bertaruh. Pamanmu akan dapat mengalahkannya. Lihat saja. Kabut. Di bagian mana, Badrawati? Masih lambat-lambat, Paman. Tapi kian jelas membungkus mereka. Pertarungan aneh yang hanya berlangsung dengan saling menempelkan telapak tangan itu terus berlangsung. Semua orang yang menyaksikan bagai menonton sebuah permainan sihir yang mendebarkan. Kabut yang muncul semakin banyak, bergerak liar bagaikan diaduk serta membungkus Kameswara dan musuhnya. Kabut itu semakin tebal dan semakin tebal, seolah gumpalan asap pekat yang melindungi apa yang dilakukan Kameswara dan musuhnya dari tatapan mata orang-orang yang menontonnya. Bagaimana, Paman? Apa artinya kabut itu? Hal itu tidak menjadikan aku cemas, Badrawati. Pamanmu menguasai ilmu kabut aneh yang membingungkan itu. Lawan macam apapun tingginya, jika sudah dijebak masuk ke dalam pekatnya kabut ciptaannya, maka ia akan menjadi kebingungan dan tidak berdaya. Atau barangkali ia terpaksa menggunakannya, Paman Lare Angon. Lihat, Paman. Kabut kian pekat dan bayangan mereka semakin tidak jelas. Bersiaplah, Badrawati. Nampaknya kita harus mempersiapkan diri pula. Menggeram eksplosif. Hisap terus kekuatan. Ayo, hisap terus kekuatan. Hisap terus kekuatan. Tidak salah lihat aku. Apa maksudmu? Mereka lenyap, terbungkus kabut. Oh iya. Dari mana asal kabut itu? Bagaimana aku bisa tahu? Mereka berdua tidak kelihatan. Malamlah dengan kental itu. Di dalam kabut yang kental itu, manusia mayat itu tentu sedang menghisap habis darahnya. Suasana yang menegangkan itu kemudian pecah oleh Kameswara yang tiba-tiba mencelat dari dalam pekatnya kabut, berjumpalitan di udara, dan kemudian turun mendarat dengan ringan. Kameswara kemudian menekuk kaki, dan dengan kekuatan yang luar biasa,
Sangkakala yang dipegangnya dilemparnya ke dalam pekatnya kabut. Sudah waktunya kau mengakhiri hidupmu, manusia mayat. Terimalah ini. Ya! Mampuslah kau! Ini lagi, terimalah. Ya! Gila. Bagaimana Badrawati? Ternyata Paman Kameswara bisa mengalahkan makhluk itu. Lihat, kabut itu buyar oleh angin. Tubuh mayat hidup itu berantakan. Sebenarnya lah, apa yang terjadi itu bagaikan mengguncang segenap dada yang menyaksikan. Kabut yang semula membungkus manusia mayat itu menyingkir oleh angin yang bergerak. Semua mata memandang terbelalak pada tubuh manusia mayat yang telah berantakan di tangan Kameswara. Semua orang itu kemudian melihat betapa tubuh yang basah-basah itu dengan cepat mengalami pembusukan untuk kemudian hancur menjadi debu dan berterbangan ke laut disapu angin. Bukan main. Ternyata kau berhasil, anak muda. Karena Hyang Batara Agung memberikan izin dan pengayoman kepadaku, Kisanak Dewa Laut. Tanpa dikehendaki oleh para dewa, aku belum tentu mampu melakukannya. Bagaimana kau melakukannya, anak muda? Apa sebenarnya yang telah kau lakukan sehingga tubuhnya menjadi berantakan seperti itu? Aku hanya menyerangnya, Paman. Dan ternyata seranganku mampu menghancurkannya. Bukan main, Paman Kameswara. Paman ternyata berhasil. Paman tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Badrawati. Paman tidak terluka. Tidak, Badrawati. Apa yang Paman lakukan benar-benar dahsyat sekali. Manusia mayat itu hancur, membusuk dengan cepat dan berubah menjadi debu.